Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Siap untuk memuliakan Tuhan hari ini, amin. Mari kasih kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita tepuk tangan, percaya bahwa hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kita untuk kita akan bersuka cita kepada Tuhan, tentunya semua karena kebaikan Tuhan kita ada di tempat ini, amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan buat segala yang baik yang telah Tuhan karuniakan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, sebelum kita memulai, bolehkah saja kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau membaca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Kita mau baca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Kitab Tawarik pasal 16 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami bersyukur dan kami berterima kasih punya Allah yang baik. Dan biar hari ini kami mau datang dengan ucapan syukur kami, sebab Engkau Allah yang telah mempesona hati kami Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik, sungguh baik dan teramat baik. Dan hari ini Tuhan kami mau datang membawa seluruh kehidupan kami, membawa syukur kami Tuhan, membawa puji-pujian kami kepadamu. Kami tahu Engkau layak menerima pujian dan hormat dan syukur kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Biar pujian ini jadi doa kami di hadapan-Mu. Biar pujian ini jadi syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kita mau bawa pujian ini di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Oh Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar. Amin. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu ku angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Biar ini jadi pujian kami Tuhan. Tuhan Kau sungguh besar. Amin. Karyamu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku,
Kau membuatku berharga. Kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku Mari umat Tuhan, mari angkat suaramu, katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Yes. Selalu dan selalu Tuhan. Selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Biar ini jadi pujian kami Tuhan. Biar ini jadi syukur kami Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu anugerah-Mu yang selalu baru dalam hidup kami Tuhan. Selalu dan selalu Tuhan. Selalu baru bagi kami. Karena itu biarlah ini jadi pujian kami, jadi syukur kami Tuhan. Jadi terima kasih kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Di dalam seluruh kehidupan kami. Menemani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan. Biar ini dengan iman kami Tuhan, kami persembahkan yang terbaik kepadamu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sekali lagi bawa pujian, bawa syukur-Mu, katakan Tuhan, sungguh besar, amin, karya-Mu sungguh ajaib. Ini syukur kami Tuhan. Kami mau mengagumi kebaikan-Mu Tuhan. Kau ajaib, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Mari umat Tuhan, boleh saja kita bangkit berdiri. Angkat suaramu, katakan, ku mau selalu bersyukur. Selalu Ku angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Amin Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Engkau yang membuat kami berharga. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Umat Tuhan yang berharga di mata Tuhan, katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara siap untuk memuji Tuhan, amin. Tuhan adalah Tuhan yang telah menjadikan saudara dan saya menjadi orang-orang yang berharga. Oleh karena itu mari bawa syukur-Mu, bawa pujian-Mu di hadapan Tuhan.
Bapak Ibu, kita tahu bulan-bulan ini, tahun ini kita sebentar lagi akan merayakan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari datang dengan segala pujian dan syukurmu. Katakan, Tuhan, aku datang dengan pujian, membawa pujianku Tuhan. Mari bersukacita bagi Tuhan. Kita mau katakan, kami datang bawa pujian Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Allah yang baik. Haleluya. Katakan, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Bagi Tuhan, katakan, aku datang Tuhan membawa pujianku di hadapan-Mu. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Katakan, glory. Glory. Kemuliaan dan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya bahwa selalu ada kuasa di dalam pujian umat-umatnya. Amin. Saudara mau terus memuji Tuhan? Ekspresi orang yang bersukacita tentunya dia mau memuji Tuhan, bersukacita, bersorak, menari bagi Tuhan. Sebab ada kuasa dalam pujian umat-umatnya. Haleluya. Dimuliakan Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhan kami. Oh, namanya Tuhan, menara yang teguh. Kota benteng perlindungan
untuk keselamatan. Mari berdari bagi Tuhan, katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Engkau yang, oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Engkau yang berkuasa, oh, Engkau yang berkuasa di bumi di surga, termasyhur perkasa selama. Amin. Engkau Allah yang berkuasa, berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam. Engkau yang termulia Tuhan, oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama, ada kuasa dalam nama Yesus, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudara bersukacita, amin. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam setiap hati kami Tuhan. Kami mau tetap beriman dan percaya bahwa Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami Tuhan. Walaupun terkadang kami tidak baik Tuhan, Engkau tetap baik bagi kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau katakan terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang lebih indah yang dapat kami persembahkan kepadamu selain ucapan syukur kami dan terima kasih kami Tuhan. Dan biarlah kami datang dengan sembah dan syukur kami kepadamu, karena Engkau layak disembah Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah ini jadi pujian kami Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan Selamanya ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memujimu, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, sebab Engkau layak disembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Lord. Oh Lord, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya.
menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Allah yang besar, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. 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 Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari umat Tuhan angkat suaramu, katakan ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, Kau yang. Mari umat Tuhan boleh bangkit berdiri sekali lagi, angkat suaramu, katakan ku mau memuji, ku mau memuji-Mu. Amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Kami mau selalu membawa pujian kami Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh hati kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Hati kami bersuka cita bergembira karena Engkau menjadi juru selamat kami, penebus kami yang hidup. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus yang baik sampai selama-lamanya. Sekarang ya Tuhan, kami mau membuka hati di hadapan-Mu untuk menerima firman-Mu Tuhan. Sampaikanlah firman-Mu bagi kami yang akan menerangi setiap hati kami agar kami selalu hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Roh Kudus memberkati dan mengurapilah kami. Kami rindu akan jamahan Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membaca teks firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mazmur 96 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Kita akan bacakan secara bergantian. Saya akan mulai dengan ayat 1, kemudian Bapak Ibu selanjutnya baca ayat 2, selanjutnya bergantian. Ya, Mazmur 96 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia.
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Dia lebih dahsyat daripada segala. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan cemaran ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah dalam kehadirannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Kekal antara bangsa-bangsa. Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia. Tidak goyang. Ia akan menjadi bangsa kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini yaitu cahaya kebahagiaan. Ya. Cahaya kebahagiaan. Ya, kalau minggu pertama kita belajar bersama-sama tentang cahaya Yesus Kristus. Kemudian minggu kedua kita belajar bersama-sama cahaya harapan, ya. Minggu ketiga cahaya kasih, dan hari ini ya minggu keempat kita bicara mengenai cahaya kebahagiaan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang yang berusaha mencari kebahagiaan, ya. Mereka mengejar kebahagiaan, ya. Banyak buku-buku, artikel-artikel yang menulis bagaimana memiliki hidup bahagia, ya. Apa resep hidup bahagia? Setiap orang pengen hidup bahagia, betul apa betul? Ya, semua orang ingin hidup bahagia. Ya. Bagi orang di luar sana mungkin hidup bahagia itu kalau berhasil, ya. Karirnya bagus, pekerjaannya, usahanya lancar, ya. Ada uang, harta benda yang bisa menjamin kesejahteraan hidupnya, keluarganya, bahkan masa depannya. Ya, segala sesuatu sesuai dengan apa yang mereka harapkan, ya. Memang keadaan-keadaan ini bisa membuat orang merasa bahagia. Lalu bagaimana kalau yang dialami, ya, situasi yang dihadapi itu tidak sesuai dengan yang diharapkan? Setan menyerang kita, orang percaya, dari berbagai keadaan, dari berbagai sisi, yang mencoba untuk mencuri kebahagiaan kita. Konflik dalam keluarga, ya. Keadaan ekonomi, mungkin kekurangan dalam hal ekonomi. Ada perpecahan di dalam keluarga. Masalah-masalah yang lain. Mereka yang keadaannya keluarganya kurang baik, ya. Anak-anak yang broken home, itu biasanya akan mencari kebahagiaan di luar sana dengan cara mereka sendiri. Karena di dalam mereka tidak mendapatkan itu, di dalam keluarga. Ya. Contohnya saya seperti dulu. Ya. Saya dulu begitu. Saya mengejar kebahagiaan di luar. Ya, saya kumpul dengan teman-teman, ya nakalnya sih masih bukan nakal-nakal yang banget sekali ya dulu. Kumpul dengan teman-teman, ya adalah minum-minum sedikit. Judi-judi sedikit juga ada. Ya, di sana orang Manado memang itu hal biasa. Saya melakukan hal-hal, ya kalau malam di sana ada biasanya acara pernikahan itu kan sampai subuh, dansa, menari-nari gitu. Ya, saya di situ, di mana ada pesta di situ ada saya. Nah, jadi saya ajak teman-teman saya, ayo kita ke sana karena di sana ada pestanya, walaupun nggak diundang. Nah, tapi
itu udah biasa, diundang nggak diundang, pokoknya kalau acara malam itu acara semua orang, karena kita di situ menari ya. Jadi saya mencari hal-hal di luar sana karena memang ya saya anak broken home memang. Jadi saya keluar terus, betahnya di luar, bukan di dalam rumah. Nah saudara kasih Tuhan, kebahagiaan kita orang percaya bukan tergantung pada kondisi kita, ya. Bukan karena keadaan kita. Ya di dalam Alkitab, ya kita melihat di dalam Alkitab kata kebahagiaan dan kata sukacita itu memiliki makna yang dalam ya, yang bukan saja berbicara mencerminkan kedalaman emosi atau perasaan, tetapi juga mencerminkan hubungan spiritual. Nah, sebagai orang percaya ada beberapa alasan kita harus berbahagia. Yang pertama karena kita percaya akan pengorbanan Yesus, amin. Dia mati untuk kita, menebus dosa-dosa kita supaya kita diselamatkan. Jadi kita seharusnya menjadi orang yang berbahagia. Kita berbahagia karena dosa-dosa kita diampuni. Ya, dosa-dosa di masa lalu, masa sekarang, bahkan masa depan sudah diampuni oleh Tuhan. Kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi anaknya, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita berbahagia karena kita punya Yesus di dalam kehidupan kita. Bukankah di dalam Yesus ada segala sesuatunya? Allah telah memberikan semua berkat rohani kepada umatnya melalui anaknya Yesus Kristus. Bahkan di dalam Dia dikatakan di Kolose 2 ayat 9 juga dikatakan berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Kita berbahagia karena kita dapat menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita berbahagia karena Tuhan mengasihi kita dan peduli kepada kita. Kita berbahagia karena Roh Kudus tinggal di dalam kita, membimbing kita, memimpin kehidupan kita. Kita juga berbahagia karena apa? Karena jerih payah kita bagi Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Suatu hari Dia akan kembali untuk membawa kita berada di dalam kekekalan bersamanya, ya. Tempat kita di surga terjamin karena apa yang telah Yesus lakukan untuk kita. Jadi kebahagiaan orang percaya ditemukan dalam hubungan dengan Tuhan. Kita akan melihat arti dari kata kebahagiaan dalam Alkitab, ya. Kita juga sering dengar kata sukacita, gembira, ya. Kita akan melihat kata-kata ini memiliki akar kata yang berbeda, ya. Saya pakai AI untuk mencari akar katanya. Ini menolong kita semakin kaya dalam pengetahuan, ya, asal digunakan dengan hal-hal yang baik dan positif. Ya. Kata kebahagiaan, ya, kata utama dalam bahasa Ibrani itu adalah asre, ya. Saya baca secara harfiah. Yang sering diterjemahkan sebagai diberkatilah atau berbahagialah. Ya, kata ini menekankan kebahagiaan yang berasal dari menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ya, contohnya itu di Mazmur 1 ayat 1. Ya, di sana dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, kata lain itu adalah sason yang berarti kegembiraan atau sukacita. Nah, ini sering digunakan untuk menggambarkan perasaan bahagia karena mengalami berkat atau penyelamatan dari Allah. Sedangkan kata Yunani yang sering digunakan adalah makarios, ya. Kita tahu itu Matius 5, ya, di sana ada ucapan bahagia. Itu kan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Itu sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu kan diberkatilah. Blessed, ya. Diberkatilah, diberkatilah. Ya, kata ini muncul di mana Yesus menyebutkan berbagai keadaan berbahagia karena berada dalam hubungan yang benar dengan Allah. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat juga kata sukacita di situ, ya. Kata sukacita dalam bahasa Ibrani itu simcha yang berarti sukacita, kegembiraan. Nah, sukacita ini sering dikaitkan dengan perayaan, ibadah atau pengalaman akan kehadiran Allah. Ya, contohnya Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Dan untuk kata Yunaninya, ya, dipakai kata cara yang berarti sukacita atau kegembiraan. Ya, sukacita ini seringkali tidak tergantung pada keadaan eksternal, ya, melainkan berasal dari Roh Kudus dan hubungan yang mendalam dengan Allah. Makanya di Galatia 5 ayat 22 di situ disebutkan sukacita sebagai salah satu buah roh. Ya.
Nah, kita melihat beberapa peristiwa dalam Alkitab, sukacita itu bukan hanya berhubungan dengan keadaan yang menyenangkan saja, ya. Yitro bersukacita karena segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel karena dibebaskan dari Mesir, ya. Kita bisa melihat sana Keluaran pasal 18 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Kemudian bangsa Israel juga mereka bersukacita, bergembira ketika mereka kembali dari pembuangan ke Babilonia. Ya, di dalam perjanjian baru kita menemukan di Lukas 15 itu ada dalam perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan dirham yang hilang, kemudian ada perumpamaan anak yang hilang. Di situ juga dikatakan ada sukacita ketika yang hilang itu telah ditemukan. Para gembala, mereka juga bersukacita. Ya, orang-orang Majus bersukacita ketika mereka bertemu dengan Tuhan. Ya. Murid-murid bahkan bersukacita juga setelah Yesus memberkati mereka sebelum ia naik ke surga. Nah, jadi betapa mudahnya merasakan kebahagiaan, ya, ketika berada di dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi kebahagiaan di dalam Alkitab itu tidak semata-mata bergantung pada keadaan yang baik, ya. Petrus dan Yohanes itu disesah, ya, karena memberitakan kabar baik, dan firman Tuhan katakan, ya, kalau kita melihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat 41, mereka meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Kita juga dapat melihat bagaimana kehidupan Paulus, ya. Paulus menulis tentang sukacitanya yang tak terlukiskan di saat dia sedang mengalami penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan. Nah, jadi kita dapat lihat di sini bahwa kebahagiaan dalam konteks Alkitab itu sering mengacu pada kondisi yang diberkati karena hubungan yang benar dengan Tuhan. Ini bukan sekedar perasaan atau emosi, ya, bukan hasil dari keadaan seseorang, melainkan keadaan hidup yang diberkati. Dan kalau bicara keadaan hidup yang diberkati, jangan cuma berpikir soal uang, ya. Diberkati itu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan anugerah dari Allah. Nah, sedangkan sukacita itu berasal dari Roh Kudus, ya. Dan sukacita ini seringkali melampaui situasi duniawi, ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kebahagiaan sejati orang percaya bukan dari keadaan duniawi, melainkan berasal dari Allah, bersumber dari Allah. Nah, oleh sebab itu kebahagiaan kita itu dapat ditemukan di dalam hadirat Tuhan. Kebahagiaan orang percaya itu berada di hadirat Tuhan. Jadi kalau hari ini saat kita memilih untuk datang ke gereja, datang ibadah, ya, berbahagialah. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Ya. Teks kita hari ini Mazmur 96, ya, diyakini oleh para penafsir, ditulis dalam konteks perayaan pemindahan tabut perjanjian, ya, ke Yerusalem oleh Raja Daud, ya. Kita bisa lihat itu di 1 Tawarik 16. Ya. Ketika tabut yang merupakan simbol kehadiran Tuhan, ya, di tengah umatnya, dikatakan bahwa waktu tabut itu dipindahkan ke Yerusalem, bangsa Israel merayakannya dengan sukacita dan mereka memuji Tuhan. Jadi Mazmur 96 seringkali dianggap sebagai bagian dari nyanyian yang dinyanyikan pada saat itu di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-16. Nah, jadi latar belakang Mazmur ini sangat terkait dengan tema ibadah kepada Tuhan, ya. Berkait dengan penyembahan dan pengakuan akan kebesaran dan kedaulatan Tuhan, ya. Tuhan selalu mengharapkan kita umatnya untuk beribadah. Tuhan selalu ingin untuk dekat dengan umatnya, ya. Tidak hanya secara pribadi tetapi juga tentunya bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Nah, itulah sebabnya Tuhan menetapkan hari Sabat sebagai hari ibadah bagi orang Yahudi. Itu sebabnya Allah juga menetapkan hari-hari tertentu, ya, bagi umatnya untuk berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Kalau kita orang percaya hari Minggu kita beribadah, kita berkumpul bersama-sama. Kita beribadah karena apa? Karena kita diciptakan untuk menyembah Tuhan. Amin, saudara. Ya, Tuhan menciptakan kita untuk bersekutu dengannya. Dan agar kita dapat memuji Tuhan atas apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita dapat memuji Tuhan
atas siapa Dia di dalam kehidupan kita yang kita percayai. Kita beribadah karena itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita juga beribadah karena kita memiliki hak istimewa untuk beribadah. Merupakan hak istimewa untuk dapat menyembah Tuhan. Ya, sebagian besar agama lain memiliki Tuhan yang jauh dari mereka. Ya, dalam ibadah mereka melakukan ritual untuk mendekati Tuhan mereka. Sementara kita memiliki Tuhan yang dapat kita dekati melalui penyembahan kita, melalui doa-doa kita. Ya, meskipun Tuhan adalah pencipta, ya. Meskipun Tuhan adalah Tuhan yang kudus, Tuhan memiliki kuasa untuk memberi dan mengambil kehidupan, tapi Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh, ya, yang tidak peduli dengan kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan peduli dengan kita, memperhatikan kita, sehingga Tuhan mengutus putranya yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk mati bagi kita agar kita dapat diselamatkan. Sehingga kita diberikan hak istimewa untuk datang kepada Tuhan, untuk datang ke tahtanya, untuk menyembah Tuhan. Jadi beribadah kepada Tuhan itu adalah suatu hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita beribadah karena dalam ibadah kita dapat mengungkapkan hati kita kepada Tuhan. Ya. Ini adalah salah satu cara untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan tentang Tuhan. Ya. Ibadah mengungkapkan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Tuhan. Ibadah mengungkapkan kepada Tuhan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ibadah mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita. Ya. Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur, kita mendapatkan bahwa Daud dan pemazmur-pemazmur lain mereka mengungkapkan apa yang menjadi isi hati mereka kepada Tuhan lewat mazmur-mazmur, lewat pujian, lewat penyembahan mereka kepada Tuhan. Demikian juga kita, dalam ibadah kita dapat mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan tanpa rasa malu, tanpa rasa takut. Nah, ketika kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, membawa segala perkara kita di hadapan Tuhan, apa yang kita rasakan? Kita akan merasakan kedamaian tentunya. Kita merasakan ketenangan di dalam batin kita. Ada kekuatan baru yang akan mengalir dalam kehidupan kita, amin. Ada sukacita yang Tuhan berikan. Nah, Tuhan selalu hadir di mana umatnya berkumpul, ya, untuk memuji menyembah Tuhan, dan kehadiran Tuhan itu memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan. Nah, saudara kasih Tuhan, untuk mengalami kebahagiaan itu melalui ibadah, maka yang pertama kita harus datang dengan hati yang tulus, ya. Kalau kita datang dengan hati yang tulus, tidak dengan motivasi-motivasi yang lain, kita datang dengan sikap hati yang benar, itu kita membuka diri untuk merasakan hadirat Tuhan. Ya. Untuk mengalami kebahagiaan kita harus berfokus kepada Tuhan, berfokus pada kehadiran Tuhan, ya, agar supaya kita dapat mengalami sukacita di dalam ibadah, ya. Jangan kita fokus pada masalah kita, jangan kita fokus pada melihat orang lain, ya, atau masalah orang lain. Kita datang dengan sedih, kita pulang juga dengan sedih. Karena apa? Yang dilihat kelemahan orang lain. Kita fokus dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Kalau kita datang ibadah berarti kita harus berfokus kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami sukacita di dalam ibadah. Untuk mengalami kebahagiaan itu kita harus merenungkan kebesaran kasih Tuhan. Daripada kita ingat-ingat kesalahan orang, mendingan kita ingat kebesaran kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Betapa besar kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Sehingga kalau kita nyanyi pujian, ya, berkali-kali kau menolong, bisa menetes air mata. Ya, kita ingat betapa Tuhan luar biasa menolong kita. Hati kita akan dipenuhi dengan sukacita. Kalaupun kita menangis bukan lagi dengan air mata kesedihan, tetapi air mata kebahagiaan, air mata sukacita. Karena melihat bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Haleluya.
Untuk mengalami kebahagiaan melalui ibadah, maka yang keempat adalah dengar dan melakukan firman Tuhan. Ya, ibadah tidak hanya terbatas pada kegiatan di gereja, di rumah-rumah doa, tetapi juga bagaimana cara hidup kita sehari-hari. Ya, dalam Yakobus 1 ayat 22 kita diajak untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Ya, ketika kita hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, kita hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan, kita akan merasakan kebahagiaan itu datang ya dari hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ada sukacita di dalam hati kita ketika kita melakukan firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ya kebahagiaan yang kita alami di dalam ibadah, ya itu berasal dari kedekatan kita dengan Tuhan. Itu hubungan yang dibangun dengan Tuhan, ya. Dan itu adalah suatu pengalaman rohani yang melibatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, ya. Kalau dalam ibadah kita membuka hati untuk merasakan kasih-Nya yang memancar ya dalam hidup kita, kita akan memancarkan cahaya kebahagiaan itu. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan ya? Di dalam Mazmur 96 ya, di situ pemazmur menyerukan apa yang harus kita lakukan ya untuk memancarkan cahaya kebahagiaan. Nah, di situ pertama kita akan melihat ayat 1 hingga ayat yang ke-6 ya, pemazmur menyerukan bernyanyilah dan saksikanlah tentang Tuhan ya. Bernyanyilah dan saksikan tentang Tuhan. Ya, di ayat 1 dan hingga ayat yang kedua, kalau kita melihat di situ, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Sampai 3 kali di situ disuruh untuk bernyanyi bagi Tuhan. Bernyanyi dengan nyanyian baru. Apa maksudnya dengan nyanyian baru? Ya. Apa maksudnya dengan nyanyian baru? Ya. Itu artinya setiap perbuatan Tuhan yang baru dalam kehidupan kita, ya, bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan kita, bagaimana Tuhan melindungi kita, bagaimana Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita, itu dapat menjadi nyanyian bagi Tuhan. Nyanyian yang mengalir dari hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Ya, nyanyian yang menyatakan bahwa setiap hari ada kesaksian-kesaksian yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Itu nyanyian baru. Ya. Kalau saya berkata Tuhan baik, lalu kemudian Pak Simpson berkata Tuhan baik, sama ya kata-katanya ya. Tapi kan yang dirasakan berbeda, karena pengalamannya berbeda. Kemarin saya bilang Tuhan baik, hari ini saya bilang Tuhan baik, sepertinya ya sama aja kata-katanya. Tapi kan diperbaharui itu nyanyian barunya, karena ada pengalaman-pengalaman baru setiap hari. Bukankah berkat Tuhan selalu baru setiap hari? Amin saudara. Jadi selalu ada nyanyian baru yang mengalir dari kehidupan kita. Nyanyian-nyanyian yang menyatakan bahwa Tuhan adalah keselamatan, Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Tuhan lebih hebat, lebih dahsyat dari segala Allah, segala ilah-ilah yang ada di dunia ini. Kita melihat bagaimana ya di dalam Alkitab ada nyanyian Musa. Musa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Kemudian Maria mengalami pengalaman bersama Tuhan. Ada nyanyian pujian Maria, ada nyanyian Sakaria. Karena mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Mereka mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan itu keluar melalui nyanyian, melalui pujian. Nah, setiap orang dari generasi ke generasi pasti akan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang selalu baru. Ya. Dan melalui setiap pengalaman-pengalaman yang baru itu akan tercipta nyanyian-nyanyian yang baru tentunya. Amin. Nyanyikanlah nyanyian yang baru, ya. Dan itu akan menjadi kesaksian yang diperdengarkan, diberitakan. Karena lewat pujian, ya, lewat lagu-lagu yang kita nyanyikan, kita sedang memberi kesaksian tentang Tuhan. Kita sedang memberi kesaksian tentang apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita sedang memberitakan kemuliaan Tuhan. Kita sedang memberitakan tentang kekuatan Tuhan. Dan itu harus diakui oleh seluruh umat manusia. Nah, oleh sebab itu pemazmur menyerukan, hendaklah kita selalu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan.
dan menyaksikan tentang Tuhan lewat puji-pujian yang kita nyanyikan bagi Tuhan. Amin, saudara. Itu juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, berapa banyak lagu yang diciptakan oleh karena pengalaman mereka dengan Tuhan. Berapa banyak yang diberkati lewat puji-pujian, ya. Ada mujizat yang mereka alami, ada pemulihan yang mereka alami. Ada orang-orang yang mungkin ikut Tuhan, percaya Tuhan karena mendengar lagu-lagu pujian. Tentu ada peran Roh Kudus di balik itu semua, tetapi kita dapat melihat bahwa nyanyian pujian dapat menjadi kesaksian bagi orang lain tentang siapa Tuhan Yesus dan apa yang telah dilakukannya. Yang kedua, bagaimana memancarkan cahaya kemuliaan, muliakan Tuhan. Ya, di ayat 7 hingga ayat yang ke-9, bawalah persembahan baginya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam ayat-ayat ini ya, ada panggilan untuk bangsa-bangsa dan umat Tuhan untuk menghormati Tuhan, memuliakan Tuhan dengan cara yang pantas, dengan cara yang layak, yaitu dengan membawa persembahan yang persembahan dan datang di hadapannya dengan hati yang kudus, ya. Setiap penyembahan kepada Tuhan harus dilakukan dengan rasa hormat, dengan rasa takut akan Tuhan, dan pengakuan akan kemuliaan Tuhan. Ya, kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ya, kita lompat-lompat, kita tepuk tangan, dengan bibir mulut kita menyanyi bagi Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan organ-organ tubuh kita. Tetapi kita juga dapat memuliakan Tuhan dengan membawa sesuatu kepada Tuhan. Apa yang ada pada kita, apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Ya, apapun yang kita bawa, berapapun yang kita persembahkan, asal itu datang dari hati kita yang kudus, ya, tidak dengan terpaksa, tidak dengan sedih hati, ya. Karena Alkitab berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Asal kita memberi dengan hati yang kudus, ya, percayalah persembahan itu berkenan di hati Tuhan. Ya, kita ingat kisah janda miskin, ya, yang memberikan persembahan 2 peser, yang memasukkan persembahan 2 peser ke dalam peti persembahan. Ya, Yesus melihat itu dan mengatakan bahwa persembahan janda miskin itu dia memberi lebih banyak daripada semua yang ada pada saat itu. Ya, padahal mereka memberi dari kelimpahannya. Apa yang Yesus lihat di sini? Bukan soal jumlah. Ya, Yesus melihat hati. Sebagaimana juga orang-orang Majus, ya, hati mereka bersuka cita karena mau ketemu Tuhan, mau ketemu Yesus. Ya, mereka datang dengan membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Ya, orang yang berbahagia akan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, saudara. Ya, bawalah persembahan dengan hati yang benar, hati yang menghormati Tuhan, hati yang memuliakan Tuhan. Yang kemudian ketiga, ya, bagaimana memancarkan cahaya kemuliaan. Di sini saya mencatat di ayat yang 10 hingga ayat yang ke-13, nantikan kedatangan Tuhan. Ya, nantikan kedatangan Tuhan, Tuhan Raja. Ya, dia yang akan datang menghakimi bumi. Dan ayat-ayat ini menyatakan bahwa Tuhan itu Raja. Ya, kerajaannya tak tergoyahkan. Tuhan berdaulat atas alam semesta. Semua ciptaan Tuhan, ya, akan bersuka cita ketika dia datang untuk menghakimi bumi dengan keadilan dan kesetiaannya. Dan ini adalah gambaran akhir zaman yang merujuk pada kedatangan Tuhan. Dan ini mengingatkan umat Tuhan bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan Israel, ya, tetapi Tuhan bagi seluruh umat manusia. Dia akan menghakimi dengan adil. Ya, sebagai orang percaya, marilah kita tetap berpegang teguh dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Tetap berada di dalam jalan dan kehendak Tuhan sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Biarlah kita tetap menjalani kehidupan ini dengan tetap percaya kepada Tuhan, ya. Dan pada akhirnya Tuhan mendapati kita sebagai hamba-hambanya yang setia. Kita seharusnya berbahagia karena Tuhan sudah menjadi juru selamat dalam kehidupan kita.
Dan biarlah kita dapat memancarkan kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kita terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sebagaimana pemazmur menyerukan di dalam Mazmur 96 ini. Biarlah kita terus menyanyikan pujian bagi Tuhan. Biarlah kita akan terus memuliakan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang ada pada kita, yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan. Dan mari kita tetap menantikan kedatangan Tuhan, ya, dengan sukacita. Kita menjalani kehidupan kita dengan terus bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita akan sejenak merenungkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Apa yang membuat kita bersedih hati saat ini? Ya, mungkin kita sedang menghadapi situasi atau keadaan yang sulit, menghadapi pergumulan, dan kita merasa nggak mampu untuk mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan yang dari Tuhan. Mari kita pikirkan sejenak tentang Paulus dan Silas. Ketika mereka berada di penjara di Filipi, ya, secara manusia mereka berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Namun firman Tuhan mengatakan di tengah malam mereka menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan, lalu keajaiban terjadi, ada mujizat Tuhan terjadi. Tuhan selalu dekat, ya, Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Kita akan mengalami kebahagiaan sukacita ketika kita membawa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita selalu berada di hadirat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan saat pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bawalah seluruh keberadaan hidupmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kalau engkau mau bernyanyi bagi Tuhan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan. Kalau engkau mau berdoa, berkata-kata kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Bawalah segala perkaramu di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di sini dan Tuhan akan menjamah kehidupanmu. Pertolongan Tuhan tersedia. Haleluya. Damai sejahtera-Nya akan dialirkan di tempat ini, di dalam hati kita masing-masing. Pandanglah Tuhan Allah yang besar. Dia terlebih besar dari setiap pergumulan yang kita hadapi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan, mintalah pertolongan itu yang dari Tuhan. Maka Tuhan akan mengulurkan tangannya untuk menolong saudara pagi hari ini. Haleluya.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu puji, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi hanya bagi Tuhan Yesus. Dan kami terima kemenangan yang daripada Tuhan. Kami terima sukacita yang baru dari Tuhan. Kami terima pengharapan yang baru dari Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Roh Kudus akan meteraikan itu di dalam hati setiap kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang senantiasa berbahagia di dalam Tuhan. Kami orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan dalam kehidupan kami dapat memancarkan kebahagiaan-Mu Tuhan. Yang Kau taruh dalam kehidupan kami. Dimanapun kami ada, dimanapun kami melakukan segala aktivitas kami. Biarlah kami mengalirkan sukacita sorgawi itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Saudara diberkati, amin. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita akan terus memberikan kekuatan kepada kita, serta kita akan terus menjadi orang-orang yang berbahagia, ya, amin. Dan sekali lagi terima kasih buat Ibu Pendeta Vita yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan akan terus memberkati serta menyertai pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hambanya dan juga keluarga. Dan Bapak Ibu, kita akan melihat kegiatan dan pengumuman selama sepekan ini. Baik, itulah kegiatan sepekan kita, dan mengingatkan sekali lagi jangan lupa Bapak Ibu, kita di tanggal 24 ada ibadah malam Natal, ya, ibadah malam Natal tanggal 24 pukul 18, dan juga tanggal 25 ya ibadah pagi di jam 9. Kemudian kita ada malam tahun baru hari Selasa tanggal 31 Desember pukul 18, dan juga awal tahun baru juga kita ada ibadah ya di hari Rabu 1 Januari pukul 9 pagi. Dan biarlah semua kegiatan yang akan dilakukan ini kita dapat mengikuti dan kita akan menjadi berkat. Amin.
Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu, dan mari kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Persiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan tak lupa saya mau mengingatkan kepada kita, jangan lupa Bapak Ibu, mungkin di kursi-kursi Bapak Ibu semua sudah terlihat ada amplop. Itu adalah amplop Natal dan juga Tahun Baru. Jadi Bapak Ibu bisa mengisinya seberapa yang Bapak Ibu bisa beri untuk jadi berkat bagi gereja di tempat ini. Jadi kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan bisa langsung ditaruh di persembahan di depan. Mari kita akan berdoa untuk persembahan-persembahan yang akan kita berikan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah menguatkan kami, meneguhkan kami, mengingatkan kepada kami untuk kami terus menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam cahaya kemuliaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau datang untuk memberikan kami kebahagiaan yang baru, sukacita yang baru bagi kami. Dan hari ini Tuhan, sebagai bentuk sukacita kami memberi yang terbaik dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu kami tidak bisa memberi seperti apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, apa yang telah banyak yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi ini yang dapat kami persembahkan kepadamu. Lihat persembahan-persembahan kami ini Tuhan, biar dapat dipergunakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Yang siap memberi katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan nanti dari sebelah kanan, kemudian tengah saya, dan juga sebelah kiri. Sambil memberi kita angkat pujian yang berkata kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali kalam yang setia, pohon suka yang teguh. Kamu menembuskan hati yang mengenyangkan awan, yang mencari mendapati dalam Engkau Tuhanku. Kesukaan yang ceria, kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali alam yang setia, pohon suka yang teguh. Kamu menembuskan hati, mengadakan awan, yang mencari mendapati dalam hidup. Mari saja kita bangkit berdiri, sama-sama kita mengangkat pujian ini. Katakan kesukaan yang ceria hanya ada padamu Tuhan. Haleluya. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali kalam yang setia, pohon suka yang teguh. Kamu menembuskan hati, mengenyangkan awan, yang mencari mendapati dalam Engkau, dan mencari mendapati, yang mencari mendapati dalam Engkau, yang mencari mendapati, yang mencari mendapati dalam Engkau Tuhanku. Haleluya. Haleluya, baik, segala puji hormat bagi Tuhan. Terima kasih semua untuk kehadiran saudara, persembahan saudara. Kiranya Tuhan saja akan terus menyertai dan memberkati saudara dan juga semua yang melayani. Ya, terima kasih untuk pelayanan saudara. Baik, pada hari ini, atau silakan duduk sebentar, karena ada tadi istri bilang ada pesan dari anak KW Hana di sini. Katanya hari ini adalah hari ibu. Hari ibu. Jadi kita menghormati para ibu-ibu yang ada. Ya. Jadi silakan para ibu mau berdiri. Suaminya atau yang di sebelahnya kasih selamat, dan saya akan berdoa buat ibu-ibu, dan juga nanti ibu-ibu bisa
ke ruangan kerja saya di bawah, katanya ada bingkisan buat para ibu. Jadi silakan ibu-ibu yang merasa ibu berdiri. Kita berdoa untuk para ibu-ibu dan suami-suami ada di samping atau siapa kasih selamat. Ya. Oke, kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi ini di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat, kami sungguh bersyukur dan berbahagia ya Tuhan bahwa Engkau senantiasa menyertai dan memimpin kami. Khususnya pada hari ini bersama-sama kami memperingati Hari Ibu, di mana ibu adalah pribadi yang sungguh luar biasa. Mereka yang senantiasa berada semua di belakang layar, mengurusi segala sesuatu, baik urusan rumah tangga dan lain-lain Tuhan. Untuk itu Bapa, bersama-sama kami berdoa mendukung mereka, berikanlah senantiasa kekuatan, tubuh jiwa roh atas mereka Tuhan, dan tentunya urapan Roh Kudus ada atas mereka. Hikmat akal budi juga Kau limpahkan, sehingga sungguh ibu-ibu jemaat Gereja Sewa Sentul City adalah ibu-ibu yang terpuji ya Tuhan. Ibu-ibu yang sungguh takut akan Tuhan, yang memiliki empati, rajin, produktif, unggul, jeli, dan menjadi inspirasi bagi banyak ibu maupun banyak orang ya Tuhan. Untuk itu besertalah dengan mereka, berkatilah baik suami mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka Tuhan. Sungguh kebahagiaan akan terjadi melimpah atas setiap keluarga daripada ibu-ibu jemaat Gereja Sewa Sentul City. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji hormat bagimu saja. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Selamat Hari Ibu, Tuhan memberkati. Ya, ini rupanya ada hari khusus juga ini. Karena bertepatan hari ini ada yang ulang tahun pernikahan dan ada di hadapan kita di sini Pak Sukardi, Ibu Jenny. Benar kan ya hari ini ya? Pas hari ini. Ya. Juga ulang tahun pas hari ini juga siapa Ibu Lia ya? Lia mana? Lia di mana? Lia. Oh di atas. Oke. Baik. Untuk itu kita juga berdoa tentunya bagi mereka ya. Kami mohon dengan hormat Mulia bisa turun ya, dan juga Pak Sukardi, Bu Jenny bisa ke depan. Nanti kami mohon juga para diaken, hamba Tuhan, saudara bisa membantu kita dukung dalam doa. Ada yang berulang tahun juga pada hari ini selain Bu Lia atau ulang tahun pernikahan ada Pak Alex ulang tahun hari. Oh. Ya, kita juga ucapkan selamat pada Pak Werdi ya. Apa sudah di rumah semua? Sudah, oke. Hah? Oke, bahwa baru melahirkan bayi putra kedua, Matthew. Selamat buat Pak Werdi. Oke, kita berdoa buat ada yang ulang tahun lagi? Nah, udah ya. Oke. Ya, kita akan berdoa selamat ya Pak Kati. Selamat berjalan. Ya. Silakan Pak lagi. Oke. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, sungguh Engkau baik bagi umat-Mu Tuhan. Engkau yang memelihara, menyertai, melimpahkan kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan. Dan setiap langkah-langkah hidup umat-Mu Tuhan, Engkaulah yang menentukannya. Dan Engkau juga ya Tuhan yang membawa setiap umat-Mu ke dalam jalan-jalan yang Kau hendaki. Dan pada pagi ini Tuhan, kami boleh bersyukur atas kasih setia-Mu yang Kau berikan pada anak-anak-Mu ini, Pak Sukardi, dan juga Bu Jenny, di mana Engkau yang sudah mempersatukan mereka dalam kasih, dalam satu pernikahan. Dan hari ini Tuhan, Engkau telah menyertai mereka
senantiasa sehingga hari ini bersama-sama kami boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Pak Sukadi dan Bu Jenny. Untuk itu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami menyerahkan Pak Sukadi, Bu Jenny ke dalam tangan kasih-Mu dan penuh kuasa Tuhan. Kiranya urapan Roh Kudus ada atas mereka Tuhan. Curahkanlah kasih-Mu ya Tuhan yang sungguh luar biasa, kasih agape memenuhi keluarga mereka. Sehingga mereka dapat menjalani kehidupan berumah tangga ini, keluarga mereka. Karena kasih Allah ada di dalam keluarga mereka ini Tuhan. Juga tentunya diperlukan hikmat. Sehingga di dalam mereka mengambil setiap keputusan, pilihan-pilihan. Semuanya berdasarkan daripada Tuhan. Bukan keindahan sendiri tapi daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya dengan itu, maka kebahagiaan, sukacita surgawi senantiasa ada di dalam keluarga Pak Sukadi, Bu Jenny dan juga kedua anak mereka, Michael dan Jessica ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah keluarga ini, berkatilah pernikahan mereka, berkati juga setiap pelayanan mereka ya Tuhan, berkati juga setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Engkau saja yang akan menuntunnya, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan, Engkau jadikan berhasil ya Tuhan. Dan kiranya segala sesuatu yang mereka terima daripada-Mu, tentunya ini adalah anugerah berkat-Mu yang juga akan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah Pak Sukadi, Bu Jenny, Michael dan Jessica di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami juga berdoa dan menyerahkan Lia ya Tuhan, ya Dimpudus yang hari ini berulang tahun. Kami juga berdoa ya Tuhan, tutup bungkus dia dengan darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga sungguh tubuh jiwa rohnya berada dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat ya Tuhan. Nambah berdoa ya Tuhan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dan juga seorang usaha ya Tuhan, eksekutif Tuhan. Mari Tuhan dia memerlukan kekuatan daripada-Mu, urapan Roh Kudus, hikmat, akal budi, pengetahuan Tuhan dia butuhkan. Sehingga dia boleh menjalani setiap aktivitas kegiatannya dengan baik, benar dan tentunya berkenan kepada-Mu. Sehingga Engkau jadikan itu juga berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, besertalah senantiasa dengan Bu Lia ya Tuhan. Dan juga Eno suaminya dan kedua anak mereka El dan Sam ya Tuhan. Berkatilah keluarga ini ya Tuhan, sehingga sungguh kasih karunia Tuhan anugerah memenuhi keluarga ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami sudah berdoa di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus dari sekarang sampai selamanya. Amin. Amin. Ya, selamat ya. Lagi selamat Pak Kati. Ya, begini Bapak. Oke, baik. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Ya, kita tanggal 24 malam, 25 pagi, 31 malam dan tanggal 1 pagi ada ibadah, di mana dalam setiap ibadah, selesainya ibadah ada fellowship, ya ada yang diberikan untuk itu. Maka ada amplop yang disediakan. Ya, ini semua adalah dari kita untuk kita semuanya. Baik, mari kita akan mengakhiri ibadah ini dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, sungguh di masa raya Natal ini hati kami selalu bersuka cita dan berbahagia ya Tuhan. Karena Tuhan, Engkau sudah datang ya Tuhan. Engkau yang sudah datang dan memberikan pada kami kehidupan dan kehidupan dalam segala kelimpahan. Engkau juga sudah datang ya Tuhan dan memberikan pada kami teristimewa adalah keselamatan jiwa kami. Sehingga setiap kesalahan, setiap dosa kami Tuhan Engkau sudah memikulnya. Dan di kayu salib itu Engkau sudah mengatakan sudah selesai. Artinya bahwa di dalam Engkau Tuhan, Engkau sudah menanggung segala sesuatu. Sehingga dari dalam diri kami hanya mau percaya kepadamu, mengagungkan Engkau, melayani Engkau Tuhan, dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga
Engkau sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendoakan kami dan menyediakan tempat bagi kami. Dan untuk bukti penyertaan-Mu atas kami, Engkau telah memberikan pada kami Roh Kudus yang ada dalam diri kami, yang adalah bukti bahwa Engkau menyertai kami, memimpin kami, agar hidup kami senantiasa boleh berkenan kepadamu Tuhan. Untuk itu kiranya Roh Kudus yang ada dalam diri kami, mari pimpinlah kami Roh Kudus, agar kami boleh menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan cara Tuhan. Jauhkan kami daripada perbuatan-perbuatan yang tidak benar, tapi hanya hal yang benar saja yang akan kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga hamba berdoa kiranya pada setiap ibadah-ibadah perayaan Natal yang dilakukan oleh semua gereja-Mu Tuhan akan dirayakan dengan penuh sukacita, penuh hikmat, dan juga harapan kami Tuhan, Roh Kudus bekerja sehingga banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Yesus, mereka akan mengenal Engkau, menerima Engkau ya Tuhan, dan percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aman juga bersyukur, berterima kasih untuk hamba-Mu, Pendeta Vita Losu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami dalam menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan Engkau juga akan terus menyertai, memimpin dan memberkatinya, sehingga setiap pelayanannya Tuhan sungguh dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi penambahan jiwa-jiwa di kerajaan sorga Tuhan. Berkatilah segala apa yang dia butuhkan, Engkau sediakan. Berkatilah rumah tangga keluarganya, Pak Edi dan kedua anak mereka ya Tuhan. Kiranya senantiasa ada sukacita, damai, sejahtera, kecukupan, bahkan kelebihan Engkau berikan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang sudah memberikan hati mereka dengan penuh kebahagiaan, memberikan persembahan mereka ya Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau saja akan terus menolong, memberkati umat-Mu, jemaat-Mu ini Tuhan yang Kau kasih, sehingga sungguh jemaat Tuhan menjadi jemaat yang ada di dalam perlindungan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga akan bangsa kami, rakyat Indonesia, semua pimpinan-pimpinan yang ada. Kiranya segala sesuatu dapat berjalan dengan benar dan baik sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Karena adalah kehendak-Mu bangsa Indonesia menjadi murid Kristus. Terjadilah itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapa yang di surga, Bapa yang baik, senantiasa akan menyertai saudara dan akan memberkati saudara. Untuk itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah umat-Mu, diberkatilah lumbung-lumbung usaha mereka, diberkatilah pekerjaan, karir mereka, pendidikan dan pelayanan mereka. Berkatilah umat-Mu ini Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi dan kebahagiaan. Dan Roh Kudus saja yang akan terus menolong dan memimpin umat-Mu ini, sehingga sungguh kehidupan jemaat Tuhan yang Kau kasih ini memiliki kehidupan yang berkenan kepadamu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan, sehingga apa yang mereka akan kerjakan ya Tuhan, sungguh Engkau jadikan berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, Allah yang kekal, Allah yang maha kuasa, Dialah perlindungan dan kekuatan kita semua. Untuk itu pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala kemuliaan hanya bagi Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu yang sempurna atas umat-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mengatakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati
terpujilah nama Tuhan. Ibadah kita telah selesai. Kami ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dan mengikuti ibadah. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Dan Bapak Ibu sekalian,